Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambungannya yaitu bab masalah istinja. Jangan engkau kencing di dalam lubang tanah. Kasihan semut, ujar semut, tidak ada kilat, tidak ada petir, tahu-tahu hujan. Nah, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kencing pada tanah yang keras. Nah, jadi makruh tuh makruh. Misalnya kita mau kencing, tanahnya itu keras, kita cari karena kita tahu ilmunya datang dari Rasulullah memerintahkan kepada kita jangan kencing di tanah yang keras. Tadi jangan ada tanah yang ada lubang, jangan. Nah, lalu kita mencari tanah yang agak lembek sedikit. Nah, di situ kita karena menjunjung perintah Rasulullah. Jadi karena Rasulullah, karena Allah, karena Rasulullah. Di situ kita dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Jangan pula kencing pada tempat yang ada angin berhembus. Karena memelihara akan daripada terpercik dari air kencing tadi. Dan betulkan engkau pada ketika dudukmu itu di atas kaki yang kiri. Jadi duduk di atas kaki yang kiri. Nah, ini kayak ini caranya. Kita duduk itu di atas kaki yang kiri. Dan jangan berkencing pada engkau kiri, berikan daripada darurat. Nah, ini yang kiri. Kaki yang kanan. Ini yang kiri. Nah, misalnya dibalik gini. Yang kiri, jadi duduk yang kiri. Nah, jadi di sini duduknya yang kiri. Nah, adapun yang kanan ke lantai atau ke tanah. Nah, jadi cara Rasulullah kencing duduk itu seperti ini. Ini cara Nabi Muhammad. Tumit. Nah, tumit Pak deh. Di WC gitu juga. Nah, jadi ini cara Nabi Muhammad. Ditumit. Nah, ini cara Nabi Muhammad. Ini ke bawah. Kalau buat makan tuh kayak ini. Nah, ini berdiri. Kalau kencing tadi kayak inilah. Nah, ini di tumit tadi. Nah, ini cara Rasulullah kencing. Nah, ini bagi laki-laki bimbingan sama. Ini juga. Jadi bagaimana diturunkan. Misalnya tapih lah, kan tapih nih. Nah, bagaimana itu dinikahkan kok. Lah, bagaimana pelan-pelan dinaikin. Cara Rasulullah tadi.
Jadi yang kanan tuh berdiri. Jadi kayak ini cara Nabi Muhammad. Nah, tangan kanan pulang makan. Sendok, mau makan sendok, tetap pakai sunnah Nabi Muhammad, 3 jari tadi, ya kan? Kalaunya mau ingin dapat sunnah, cara Nabi Muhammad minum yang kanan, paham? Nabi Muhammad sunnah yang kanan, makan kanan, minum kanan. Tapi adab Rasulullah ketika kanan ini digunakan untuk makan lah, ujar kita kalau kita di Banjar makan bakucau yalah, makan ketupat kandangan bakucau, amun basendok itu ketupat Batavia, ya kan? Basendok yalah, kalau nya ketupat kandangan bakucau. Makanya kalau ketupat kandangan itu ketupatnya itu karau, ada lembek, ada. Kalau lembek itu ketupat Batavia. Kalau nya lembek kada, karau kada, itu artinya ketupat Batako artinya. Nah, jadi Rasulullah makan, nah, anak 3 jari ya kan, lambat habis kerja aja sudah, ya kan, nang kawat 3 jari ya mengibit iwak barang. Karena Rasulullah itu rote, ya kan, rote yang dimakan sidin. Habis itu korma 3 jari. Jadi waktu mengibit iwak sunnah Rasulullah dipakai, ya kan? Waktu mengibit iwak, mencacap kecacapan, kucing kacarnya mendengar makan ketupatnya, dikiranya haruan ada. Nah, jadi anak memakai sunnah Rasulullah waktu apa? Mengibit iwak. Manut sambal pula. Sisanya penting tegawi juga tuh sunnah Rasulullah. Nah, minum makan tangan kanan, ya kan? Minum nih tangan kanan, makan tangan kanan ringan lah, tangan kanan dua lah. Ini misalnya tak pakai tangan kanan dua, tangan kiri nang ambil. Kalau ilmu tuh tangan kanan, ya kan? Tapi zaman Rasulullah gangan waluh kadada. Yalah, bakucau kada Nabi, nampak palit nang itu aja. Nah, kita di Banjar di misalnya ada gangan walu, gangan rabung, gangan apa lagi, macam-macam lah, si kucau tadi. Nah, al adabu fauqal ilmi, adab itu di atas aturannya makan itu, minum itu tangan kanan. Tapi karena tradisi kita batangan, bakucau, tangan kiri. Ini adabnya. Bukan tangan kiri kita minum, paham lah? Bukan tangan kiri. Ini ambil aja. Ambilnya tangan kiri. Tetap hakikatnya meminumnya itu tangan kanan juga. Jadi tangan kiri tadi. Nah, tangan kiri, tapi yang menekan, tangan kanan di bawah. Nih, tangan kiri minum, tapi disertai yang kanan di bawah. Nah, ini sunnah Nabi Muhammad juga. Nah, lalu yang menekannya ini bukannya kiri, yang kanan. Dengan menopang yang kanan, menekannya ke depan,
Rasulullah tadi makan kayak apa? Nih kayak ini, duduk kayak ini. Dan ulun melihat langsung abah guru sekumpul waktu haulan guru Anang Sya'rani Arif pas dikubah tangkumpulan itu ada Habib Muhammad dari Jakarta Al-Haddad. Jadi Habib Muhammad ini lonco orangnya, ya kah? Ketawa bisa menghibur abah guru pas makanan, ya kah? Waktu haulan tadi di situ-situ juga makanan sedikit. Nangke ini duduknya abah guru. Duduk cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pian nih melihat nih, ulun nih memelajari caranya nangke ini nah. Ulun pulang melihat langsung, ya kah? Praktek guru melajari dan waktu sedin makan duduk nangke itu, ya kah? Abah guru sekumpul dari guru-guru sidin, ya kah? Guru-guru sidin ada lagi gurunya sampai ke Rasulullah. Jadi nangke ini cara Rasulullah. Mun orang kada berilmu, tapi itu makan kada beadab lalunya. Kayak hendak buka aja. Ini sudah diteliti dokter ahli, ya kah? Ternyata cara Rasulullah inilah cara lambung bagus bekerja untuk makanan kita tadi, ya kah? Memproses makanan kita. Ternyata cara Rasulullah inilah yang bagus. Waktu berak pulang, ya kah? Cara Rasulullah nang ini pulang mang bagus. Nah itu tuh. Nah, kemudian jangan engkau kencing padahal engkau berdiri, melainkan daripada darurah artinya. Darurat itunya. Pahamnya tuh darurat. Hendak berdadas darurat, keadaan darurat, pahamnya itu mati ya kan. Wakalnya waktu lapang kita di rumah, pakailah cara Rasulullah. Dan himpunkan oleh istinja itu antara memakai air dan batu. Maka jikalau engkau berkehendak istinja dengan batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 biji batu atau 1 batu, tetapi ada baginya 3 penjuru, dan hendaklah batu istinja itu suci mensucikan. Maksud suci itu batunya itu, ya kah? Ya batu kayak ganggam nih kah? Ya kah batu atau tak halus kada bawa juga? Ya batu sungai itu lah. Di palitan pertama kan disapu nih, jangan nang pekarangan bepasir. Ini mau lagi kita harus termasuk kena, ya kan? Bersih juga tak? Nah ini kalaunya sunnah Rasulullah belum pernah terkerjakan beristinja, berak atau kencing dengan batu, maka seumur sehidup sekali barang. Seumur hidup sekali kerjakan sunnah Rasulullah ketika beristinja dengan batu. Ketika kita beristinja dengan batu, di dalam hati kita, saya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah waktu di akhirat di padang mahsyar jangan kaget, jangan kaget. Ya Allah, ternyata pahalanya dibalas Allah seperti ini, luar biasa besarnya pahala tadi. Karena kita di sini semata-mata menjunjung perintah Allah dan perintah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai kekasihku Muhammad, sampaikan kepada umat-umatmu, in kuntum tuhibbunallah, para umat Nabi Muhammad,
Jika kalian ingin aku cintai, kata Allah, ingin aku sayangi, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yuhibbukumullah, pasti disayang Allah. Yang lain kepanasan, yang lain keringatnya ada yang sampai dada karena matahari sejengkal, satu kilat, dia nggak kepanasan, dia nggak merasakan, karena tuhibbunallah, dicintai Allah. Kalau amal itu diterima, supaya amal kita diterima, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, matiku, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, karena engkau ya Allah. Kalaunya kita kencing dengan batu, masa ria? Membawa batu ke WC, ada ria, pamer. Nah, zaman seperti ini kita kalau ingin mengerjakan yang aman dari ria, bangga, apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan dengan batu? Justru diketawakan orang, ngapain istinja dengan batu, air banyak. Nah, kadang kalau di kitab Hikam Ibnu Athaillah, justru amalan yang seperti itulah yang kadang dianggap remeh, ternyata amalan itu yang diterima Allah. Kenapa di zaman Rasulullah istinja dengan batu? Satu, air susah di zaman Rasulullah. Tapi karena Rasulullah istinja dengan batu, pertanyaannya untuk kita, pernahkah kita istinja berak atau kencing tadi dengan batu? Nah, di sini wasiat dari guru saya, yaitu Abah Guru Sekumpul, sewaktu belajar kitab Hawasyil Madaniyah, seumur hidup sekali minimal kita mengerjakan sebagaimana dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya, kata beliau, ketika di padang mahsyar, siapa yang pernah mengerjakan sunnah Rasulullah istinja dengan batu, padahal dia cuma satu kali mengamalkan, karena diumumkan di padang mahsyar, siapa yang pernah mengerjakan sunnah Rasulullah istinja dengan batu, yang merasa pernah mengerjakan walaupun seumur hidup sekali, maka dia akan mengacungkan tangan. Yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut yang pernah berdusta tidak bisa lagi berkata apa-apa, yang ada hanya kebenaran. Tangan saksinya, tangan yang mengangkat tangan. Silahkan maju ke depan, kaki yang mengerjakan. Wa tashhadu arjuluhum, saksinya kaki dia, melihat dia istinja menggunakan batu, karena menjunjung, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan berkata, tangan yang mengacungkan sambil berkata, saya ya Allah, ya Rabb, saya hamba ya Allah, maju ke depan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, saya saksinya ya Allah. Maju ke depan, kaki tadi melangkah karena dia menjadi saksi, bukan mulut yang berkata-kata. Nah, itu hikmahnya. Mudah-mudahan diberi Allah taufik hidayah, kita sebelum meninggal dunia bisa menghidupkan sunnah Rasulullah,
mengamalkan, walaupun sunnah ini kan bukan wajib lah, sunnah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, sungguh itulah yang cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, kelak dia akan besertaku masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dengan batu tadi tiga sudut lah, yang kalau sudah gesekan batu pertama itu najis, maka cari untuk menyapu yang ada najis tadi, kencing tadi atau berak, cari sudut yang belum kena sapuan sampai tiga kali. Nah, setelah itu tidak ada najis lagi. Jangan was-was, rasa ada bersihnya, itu bersih sudah, karena soh menggunakan istinja dengan batu, dengan air. Sering aja sudah kita istinja dengan air, dengan batu yang belum. Nah, Rasulullah dengan air pernah, dengan batu pernah Rasulullah. Dua-duanya pernah juga Nabi Muhammad. Nah, ini sunnah yang ketiga dengan air. Nah, karena ada ilmu, pertama kenapa kita istinja dengan air, karena Rasulullah menggunakan air. Itu jawabannya. Karena Rasulullah istinja menggunakan air, dari situlah kita dapat pahala sunnah. Karena menyandarkan idhofat, menyandarkan kepada Rasulullahnya, disandarkan kepada Rasulullah, di situ pahala sunnah. Untuk menyandarkan kepada Rasulullah harus ada ilmu dan harus ada guru. Dua syarat ini maka berhak mendapatkan pahala, ilmu dan guru. Nah, setelah itu Rasulullah pun pernah menggunakan dua-duanya, nah, dengan batu dan dengan air. Nah, pernahkah sudah mengerjakan sunnah Rasulullah serumah tanggaan yang seperti ini? Kalau belum pernah, ayo hidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah yang mati, ya kah? Yang hampir semua orang tidak memperdulikan lagi dengan sunnah Rasulullah. Di situ kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Itu faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku, kata Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau menggunakan dua-duanya, yang mana duluan? Rasulullah menggunakan yang batu. Satu kali dengan batu dapat pahala sunnah, sisanya baru dengan air. Dan Rasulullah 3 kali sapuan dengan batu, 3 kali. Setelah 3 kali baru dengan air. Nah, begitulah cara Nabi Muhammad SAW. Ada 4 cara. Pertama dengan batu, menyapunya 3 kali. Lah, kedua istinja Rasulullah dengan air melulu. Yang ketiga dengan air dan batu. Kalau dua-duanya batu lebih dahulu, lah baru air. Batu 1 kali sapuan, sisanya air. Yang berikutnya cara Rasulullah, batu dan air tadi. Batu yang pertama 3 kali sapuan, nah, baru dengan air. Dan maka batu istinja itu suci, nah, sekira-kira menghilangkan warna najis. Sampai kita menggosok yang 3 kali, bah yang ketiga kali, yang keempat tidak ada lagi warna najis tadi.
ya kah? Seperti berak. Nah, bercaknya itu nggak ada lagi, sudah cukup. Intinya jangan was-was. Kalaunya 3 kali itu engkau lebihi akan dia 5 kali atau 7 kali hingga suci. Nah, yang jelas bilangan itu ganjil, bukan genap. Kalau genap bukan cara Rasulullah. Hitungan ganjil Rasulullah 3 kali cukup, karena Rasulullah itu gak ada was-was. Syaitan itu gak berani, gak bisa masuk di dada Rasulullah. Nah, was-was itu apa? Min syarril waswasil khannas. Ada bisikan yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswasi di fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Batal, kada sah, ulang sekali lagi, ulang. Nah, itu jangan mau kita dipermainkan syaitan, itu was-was. Kalau sudah yakin 3 kali bersih, sudah. Jadi yakin dia sudah. Yang penting kita mengikuti cara Rasulullah, 3 kali cukup. Kalau yang kurang yakin, udah sampai 5 kali. Kurang-kurang 6, ganjil 7 kali. Kenapa jadi ganjil Rasulullah? Innallaha witrun. Allah itu esa. Esa itu kada ada 2. Artinya kada genap. Jelas kalau satu itu ganjil. Innallaha witrun. Allah wahid. Satu itu ganjil. Yuhibbul witra. Karena Allah ganjil, Allah suka yang bilangan ganjil. Itu alasan Nabi Muhammad, karena bilangan itu disukai oleh Allah. Dan jangan aku istinja dengan tangan kananmu, melainkan dengan tangan kiri. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar WC, di luar tandus, di luar jamban, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Nah, di sini membacanya itu di luar WC. Ya kah? Doa keluar WC ulang, ghufranaka 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 alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Hanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Jadi membacanya itu di luar WC. Kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Atau ada lagi yang mengatakan membacanya itu ketika kita membasuh berak atau membasuh kencing. Ketika membasuh faraj, kemaluan kita tadi, disitulah kita membaca di dalam hati. Allah, dari dalam hati. Kalau ingin di dalam kitab Hidayatus Salikin, kitab Bidayatul Hidayah, di luar tandus, di luar WC. Nah, waktu kita selesai mau keluar, selain baca ghufranaka 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 alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani, di situ kita membaca lagi Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu, kemudian daripada selesai cuci tangan. Ya kah? Sunnah Nabi Muhammad. Setelah tahu cuci tangan, selesai berak dan kencing, itu sunnah Nabi Muhammad, barulah dia mendapat pahala sunnah. Sebelumnya dia juga cuci tangan, tapi dia nggak ngerti, nggak ada ilmu, dia nggak tahu. Oh, tahunya baru malam ini. Oh, ternyata habis berak, habis kencing, cuci tangan itu sunnah Nabi Muhammad. Nah, di situ nanti dia dapat pahala sunnah. Dulu-dulunya dia cuci tangan juga, itu bukan ibadat, itu namanya adat. Adat itu kebiasaan. Bedakan yang mana ibadat, yang mana adat. Ibadah dan adah.
Ibadah itu disertai ilmu. Ada kebiasaan tanpa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'manu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, tiap-tiap orang yang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu, semua pekerjaannya karena bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, kada diterima. Nah, ini pentingnya ilmu. Kemudian daripada saksi istrinya itu ke bumi atau ke bersuatu, kemudian maka basuh akan dia. Nah, jadi dengan tanah, karena dulu itu zaman bahari, di zaman dulu itu langsung di tanah, makanya digali tanah tadi seperti kucing. Setelah selesai ditutup kembali dengan tanah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang, itu bab tentang wudu. Ini masalah qada hajat sudah selesai. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat, panjang umur, sehat badan, luas rezeki yang halal. Nanti biman husnul khatimah, masuk surga fi ghairi hisab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulla hawba wastur lana al-'awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفقه أهلنا وقرابنا.